Jalan-jalan ketemu ireng, pulangnya mampir ke Bahrul Ulum di Tambak Beras. Jika kalian ingin kumpul di surga bareng, jawab salam saya dengan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wassalaman ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hingga detik ini juga kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa bernafas dengan lega, masih diberikan kesempatan untuk bisa beribadah dengan tenang, dengan nyaman, tanpa adanya sebuah godaan. Biqaulina alhamdulillah rabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada the best man of leader kita, Nabiyana wa Habibana wa Rasulana Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam, tokoh di mana akan membawa syafaat kepada umat Islam kelak yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini saya ingin bertausiah dengan judul Jodohmu Surgamu. Ngomong-ngomong tentang jodoh, banyak pada zaman sekarang kita temui ada pasangan yang belum sah menikah tapi sudah silih berganti gonta-ganti pasangan. Seperti contoh, ada laki-laki yang pagi harinya boncengin si perempuan A, siangnya boncengin perempuan B, sorenya si C, dan malam harinya perempuan si D. Ini adalah sudah lumrah kita dapati dalam kehidupan pada zaman sekarang, bahwasannya pemuda dalam mencari pasangan karena hanya melihat pada hal penampilannya saja, yaitu penampilan yang good looking, kulitnya bening-bening, mukanya pink, dan tubuhnya langsing. Itulah adalah kriteria yang dilihat, yang dicari oleh pemuda pada zaman sekarang dalam mencari sebuah pasangannya, yang dimana kriteria ini sangat berbeda, beralah ataupun berbanding terbalik dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang dimana akan saya sampaikan dengan sebuah lagu. Alamatnya jodoh menurut Rasulullah itu ada 4, pilih dengan tepat. Pertama, carilah karena hartanya, kedua karena keturunannya, ketiga karena kecantikannya, keempat itu karena agamanya. Sahabat dai rahimakumullah, berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah memerintahkan agar seseorang dalam mencari pasangan adalah dengan memperhatikan 4 kriteria tersebut, yang dimana yang pertama adalah karena hartanya, kedua karena keturunannya. Nah, ngomong-ngomong tentang keturunan, ada pepatah mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Semisal seseorang ingin mempunyai pasangan yang alim, yang alamah adalah, maka kita harus melihat orang tuanya, yaitu adalah orang tua yang alim juga, karena buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah karena kecantikannya. Nah, kecantikan di sini tidak hanya kecantikan rupa, namun juga isi hatinya. Kemudian yang keempat adalah kriterianya adalah agamanya. Nah, agama di sini adalah sebuah kriteria yang sangat diutamakan, yang sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW, di mana seseorang yang memilih pasangan karena agamanya, insya Allah harta, keturunan ataupun kecantikan akan terbawa, akan ikut pada seseorang yang memilih pasangan karena agamanya tersebut. Sahabat dai rahimakumullah, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah berkata, what is your will win you, what is your utawi kang bakal dadi siro, iku will win you bakal nemoni siro. Bahwasannya pepatah ataupun Ali bin Abi Thalib mengatakan tersebut, sebuah jodoh akan menemui kita karena jodoh tersebut adalah seseorang ataupun hal yang dimana sudah digaris luruskan, ditakdirkan untuk menjadi milik kita.
Maka dari itu kita pun harus tenang, tidak usah khawatir apapun, siapapun jodoh kita nantinya. Kemudian ngomong-ngomong tentang jodoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Furqan ayat 74. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan juga keturunan dari kalangan kami sebagai penyenang hati. Di mana Allah berfirman dalam Quran surat tersebut, intinya sebuah pasangan berfungsi sebagai penyenang hati yang dimana juga dapat menjadi penyejuk dalam sebuah kehidupan. Ngomong-ngomong tentang kehidupan, itu pun adalah akhir daripada kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kesimpulannya adalah bahwasannya sebuah jodoh akan datang dengan sendirinya, maka kita pun tidak harus ataupun tidak usah khawatir untuk memilih dan mencarinya. Tapi kita harus bisa pintar-pintar memilah dan memilih sesuai dengan kriteria yang sudah dianjurkan, ditekankan oleh Rasulullah SAW, yaitu dengan menanamkan 4 kriteria tersebut, yang dimana yang pertama adalah karena hartanya, kedua karena keturunannya, ketiga karena kecantikannya, yang keempat karena agamanya. Insya Allah seseorang yang memilih ataupun mencari pasangannya karena kriteria 4 tersebut, insya Allah pasangan tersebut akan menjadi penyenang hati, akan menjadi penyejuk dalam kehidupan hingga akhir zaman, hingga kita kumpul di surga kelak. Maka sudah sangat jelas dikatakan jodohmu adalah surgamu. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya adalah pasti dari diri saya sendiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.